More than words. 5 jam sebelumnya. Aku harus mengantarmu kemana sekarang? Dewa bertanya kepada Nada sambil mereka berjalan melintasi trotoar di Seminyak. I have no idea. Hahaha, baru sehari di Bali udah lancar bahasa Inggrisnya sekarang. Dewa sengaja menggoda Nada yang tak ada angin dan tak ada hujan langsung bicara dengan bahasa Inggris. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh Dewa sebelumnya. Gimana bahasa Inggrisku? Keren kan? Apa kita kerja di London aja nanti setelah lulus kuliah? Nada mencoba memberikan saran kepada Dewa. Bisa. Maksud kamu kita buka praktek di sana atau kerja di rumah sakit di sana? Kalau bisa dua-duanya lebih bagus sih. Menurutmu gimana? Apapun. Asal dilakukannya sama kamu sih aku mau aja. Dewa menjawab sambil merangkul bahu Nada. Gombal. Nada mencibir Dewa. Tapi Dewa langsung mendekatkan bibirnya ke bibir Nada, membuat bibir Nada bersentuhan dengan bibir Dewa. Kita lagi di depan umum, Dewa. Mereka gak akan peduli. Di negara mereka yang kayak gini udah biasa. Dewa mencoba untuk membela diri. Tetap aja kita kan orang timur. Gak usah dibahas. Timur barat sama aja, yang penting aku sayang sama kamu. Gombal. Nada kembali mencibir Dewa. Hahaha. Ya udah, sekarang kita mau kemana? Aku harus antar kamu kemana? Kamu tinggal di mana? Bukannya menjawab, justru Nada bertanya balik kepada Dewa, sambil menyandarkan kepalanya di tubuh Dewa. Sebelumnya aku tinggal di Double Six Hotel, tapi kan aku udah putus sama calon istriku. Jadi kayaknya aku gak punya tempat tinggal. Hahaha, kamu gimana? Mau pulang ke tempat kamu sebelumnya atau mau pesan hotel? Untuk beberapa saat, Nada tidak menjawab. Mereka berdua hanya jalan menyusuri trotoar di Seminyak. Aku gak mau lagi ke villa itu. Aku gak mau tinggal sama mereka lagi. Kemarin dia janjian sama aku kalau kita bakal camping di pinggir danau dengan hutan pinus di sekitarnya. Nyatanya aku harus terdampar di hiruk-pikuk kota Bali yang ramai sama turis kayak gini. Gumam Nada di dalam hatinya, mengingat janji-janji yang diberikan oleh Radit yang masih mengganggu pikirannya. Hei, kenapa diem aja? Mau kemana kita sekarang? Aku mau camping. Di mana kita bisa lakukan camping di sekitar sini? Tempat yang agak jauh dari banyaknya turis. Kamu serius mau camping? Dewa yang tak percaya dan permintaan Nada menghentikan langkahnya, lalu menatap wajah Nada. Nada mengangguk. Kemarin ada yang menjanjikan padaku kalau kami akan camping hari ini di pinggir danau dengan hutan pinus di sekitarnya. Aku mau camping sekarang, pinta Nada sambil menatap Dewa. Jadi benar, selama aku pergi beberapa hari ini, sudah ada orang lain yang mengisi hatimu, hingga kata-katanya bisa mempengaruhimu seperti ini. Kau sangat kecewa karena dia tidak menepati janji padamu, kan? Kenapa hubungan kita serumit ini sekarang? Aku harus terima ini karena akulah yang memulainya. Andaikan aku bisa jujur padamu, tentu tidak akan ada orang lain yang masuk di dalam hatimu seperti sekarang. Dewa bukanlah orang yang baru mengenal Nada 1 atau 2 hari. Dewa tahu bagaimana sikap Nada. Dan saat ini, yang dirasakan oleh Dewa adalah sedikit kecemburuan, karena adanya orang lain yang sudah ada di dalam hati Nada. Gimana kalau kita camping di pinggir laut aja? Kemarin aku lihat beberapa turis asing yang camping di pinggir laut, waktu aku jalan-jalan malam hari di Double Six Beach. Di pantai yang tadi, Dewa mengangguk. Aku mau. Terus gimana kita dapat perlengkapannya? Tanya Nada antusias dan sangat senang dengan tawaran Dewa tadi. Ada penyewaan tenda di sekitaran sini. Kita cari tempat duduk dulu, terus aku pesan tendanya online. Nada mengikuti saran dari Dewa, dan mereka mencari tempat duduk lalu Dewa mengeluarkan handphonenya, memesan tenda, dan perlengkapan camping lainnya.
Lalu Dewa menyewa motor supaya mereka bisa mengambil perlengkapan camping di Kuta. Dewa tidak langsung mengajak Nada kembali ke Seminyak untuk melengkapi acara campingnya. Dewa mengajak Nada terlebih dahulu mampir ke pasar ikan di Kedonganan Jimbaran untuk membeli ikan segar yang akan dibakar di penyedia jasa mengolah seafood di sekitaran pasar ikan. Ikan bakar akan menjadi santapan makan malam mereka. Harga ikan di pasar Kedonganan sangat murah dibandingkan harus membeli di restoran di sekitar Seminyak. Setelah mendapatkan ikan untuk makan malam mereka, Dewa dan Nada kemudian kembali lagi ke Seminyak untuk memasang tenda di pantai. Dewa cukup pandai untuk membangun sebuah tenda. Nada juga membantunya sedikit-sedikit, mempersiapkan apa yang diminta oleh Dewa. Hanya kurang dari 30 menit, tenda mereka sudah berdiri dan kemudian mereka mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk menyiapkan api unggun kecil. Tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Ada kelompok anak muda asing yang juga sedang camping di dekat mereka. Hei, ngapain kamu teriak-teriak kayak gitu? Tanya Dewa ketika melihat dan mendengar Nada yang berada di sebelahnya berteriak cukup kencang, sambil berdiri menatap ke arah lautan. Temen aku bilang kalau kita lagi kesel, ingin ngeluapin semua perasaan kita, datang aja ke laut, terus teriak sekencang-kencangnya. Nanti perasaannya jadi lega. Jawab Nada yang kembali duduk di depan api unggun dan mengambil secuil ikan bakar yang ada di hadapannya. Iya, tapi kalau teriaknya sekencang itu, nanti pita suara kamu rusak lah, komen Dewa sambil mengambil gitar yang ada di sebelahnya. Kamu ngapain pakai sewa gitar itu segala wah? Celetuk Nada yang dari tadi memang protes karena Dewa menyewa gitar sama dengan harga tenda di tempat mereka menyewa tenda. Kenapa aku jadi ingat dia terlihat gitar kamu? Dia bermain gitar juga waktu kita camping minggu lalu. Gumam Nada agak resah dalam hatinya. Camping gak bawa gitar, sepi lah. Lagian kita kan di pinggir laut. Daripada kamu teriak-teriak gak jelas, mending kamu pakai suara kamu buat nyanyi bareng sama aku. Sama aja kan, bisa ngeluarin perasaan juga. Celetuk Dewa yang sudah siap dengan gitarnya, dan mulai memetik senar gitar. Nada dan Dewa melantunkan lirik lagu secara bergantian, setelah Dewa masuk ke dalam intro. Denada Aprilia,